Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kemurahan-Mu berlimpah atas hidup kami. Itulah yang kami syukuri ya Bapa. Dan mukjizat demi mukjizat selalu terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga kami Tuhan dilayakkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi pembawa kabar keselamatan kepada setiap orang. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bertumbuh. Apa yang dimaksud dengan bertumbuh? Saudaraku, saya masih ingat ketika kita pada masa-masa beberapa waktu yang lalu booming bunga-bunga seperti bunga dendrobium, anthurium, aglonema. Banyak orang yang berusaha untuk membeli. Bahkan setiap rumah dipenuhi dengan bunga-bunga yang sedang booming tersebut. Kita tidak tahu bagaimana caranya orang-orang bisa mendapatkannya. Namun satu hal yang positif yang kita lihat bahwa kerinduan untuk mempercantik rumah membuat segala usaha bisa mencapai mendapatkan bunga tersebut. Namun apakah semuanya berhasil untuk membuat bunga tersebut menjadi bertumbuh? Atau mungkin juga bunga tersebut hanya sebentar bertumbuh lalu mati. Saudaraku, kita bisa melihat ketika orang-orang hanya bisa membeli, lalu beberapa waktu dia merawat, namun karena ketidakadaan waktu atau mungkin saja tidak terlalu tertarik untuk lebih memahami bunga tersebut, sehingga bunga tersebut akhirnya dibiarkan dan mati. Namun ada beberapa orang atau sebagian orang mencoba merawat dengan baik, dari mulai pertumbuhan kecil, dipelihara, diurus, lalu dia membaca buku-buku untuk mengenal bunga ini, bagaimana cara menanamnya dan bagaimana membuat dia semakin bertumbuh, sehingga bunga itu pada akhirnya tidak hanya bertumbuh, namun dia bisa menghasilkan untuk orang yang sudah menanam tersebut. Saudaraku, kita ini diibaratkan seperti tanaman tersebut. Apabila kita ingin bertumbuh, maka kita harus menancapkan akar-akar iman kita supaya kita kokoh. Tidak hanya kita bertumbuh, namun dikatakan tadi bahwa kita harus juga mengenal siapa Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Bagaimanakah cara kita mengenal Yesus? Tentu saja kita benar-benar tidak hanya cukup membaca firman Tuhan, berdoa, mengikuti ibadah, lalu banyak tentang kebenaran firman itu kita pahami, bahkan kita menghafal ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab. Sebagian orang menganggap itu sudah cukup, sehingga dia merasa bahwa hanya itu yang diinginkan Tuhan. Namun tanpa disadari itu sudah menjadi kesombongan rohani. Namun yang diminta oleh Tuhan pada hari ini adalah lewat surat Petrus, tidak hanya bertumbuh, tetapi kita harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita itu. Lalu dengan demikian kita melakukan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Lewat tingkah laku kita, yang paling utama adalah diri kita sendiri. Lewat tingkah laku kita, hati kita,
tidak lagi dipenuhi oleh hal-hal yang buruk. Namun hati kita penuhi dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang memelihara kita. Ketika perkataan kita mengucapkan perkataan-perkataan berkat, maka itu bukan hanya menjadi berkat bagi diri kita sendiri, namun menjadi berkat bagi orang yang sudah mendengarkan. Demikian juga telinga kita, pikiran kita, perbuatan kita. Setelah kita mulai mengenal Tuhan dengan cara mengandalkan pengandalan diri kita, kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, namun kita percayai hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka lewat setiap apa yang kita lakukan, kita sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Lalu kerendahan hati, kemurahan hati, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita sudah banyak mengenal firman Tuhan, maka bukan menjadi kesombongan bagi kita, namun kerendahan hati. Kita semakin merendahkan hati seperti ilmu padi yang semakin berisi dia semakin merunduk. Dia seolah-olah tidak mengerti apa-apa, namun dia mengerti semuanya. Namun dia tidak mau mendahului. Lalu diminta kemurahan hati. Bagaimana dengan apa berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita membagi-bagikan berkat itu kepada orang lain. Kita tidak lagi melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan adalah usaha kita sendiri. Kita sudah melakukannya, maka wajar kita menikmati. Ingat saudaraku, bahwa apa yang kita lakukan untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sakit, itu sudah melakukannya untuk Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga ketika kita sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri. Saudaraku, mungkin saat ini sangat berat firman Tuhan ini bagi kita. Ada di antara kita yang begitu banyak pergumulannya, bahkan pergumulan yang luar biasa yang mungkin secara kasat mata, secara pikiran sehat kita tidak sanggup untuk menjalani atau menerima semuanya. Namun satu hal saudaraku, kita masih punya Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tanpa kita sadari, ketika kita mengandalkan diri kita menyerahkan sepenuhnya beban berat kita pada Tuhan, maka Tuhan bekerja. Sebab setiap hari Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah tidur. Dia terus bekerja untuk memberikan rancangan kesejahteraan bagi setiap kita. Dan dia tidak membiarkan kita jatuh sampai terlentang. Waktu Tuhan sangat indah. Yang diharapkan Tuhan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Lalu kita akan diberikan berkat-berkat luar biasa. Selamat hidup berkemenangan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami diajarkan untuk mengenal Tuhan lebih jauh, siapa Tuhan Yesus Kristus, dan bagaimana kami untuk mempersembahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang kami andalkan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang sedang berbeban berat. Begitu banyak persoalan hidup, begitu banyak kedukaan, begitu banyak sakit penyakit. Namun kami percaya, iman kami menyatakan keselamatan itu kami terima ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami orang berdosa. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Amin. Kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus
kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.